hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan benar. Saya tidak akan merubah keputusan. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Ketepkan. Pak Polisi. Tidak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Komunikasi dengan rakyat, jangan selalu menggunakan bahasa kekuasaan. Kebijakan yang baik aja kalau dikemas dengan komunikasi yang baik belum tentu efektif, gitu. Apalagi kebijakan yang buruk dikemas dengan komunikasi yang buruk, gitu. Sehingga di mata rakyat ini hampir nggak ada bedanya, ini pajak apa upeti, gitu kan? Atau bahkan palak. Bupatinya lebih baik mundur. Halo pemirsa, jumpa lagi di Sudut Pandang, sebuah playlist baru yang mengantarkan kita untuk membahas isu-isu aktual dengan pendekatan reflektif. Tetap bersama dengan Buya Tafta. Buya, soal Pati. Lagi ramai betul nih sekarang. Pati tidak pernah mati katanya. Nah, itulah situasi hari ini. Tentu ini memprihatinkan ya. Bagaimana pejabat yang arogan akhirnya harus direspon dengan cara yang menurut kita memang akhirnya tidak bisa dihindari karena tekanan di mana-mana, tekanan ekonomi, situasi ekonomi yang sulit, kok pejabatnya malah naikin pajak. Kenaikannya nggak karu-karuan, sampai 250%. Ini pajak apa upeti? Ini pajak apa malak? Palakan gitu ya. Kok ini sepertinya kita ada dalam era kerajaan lagi. Padahal pejabat itu kan digaji dari uang pajak, dari uang rakyat. Harusnya mikir dong. Ya, berpikir lebih cerdas, lebih visioner bagaimana membuat ekonomi itu bergerak hidup tanpa membebani rakyat. Iya. Buya. Iya, kalau nggak salah, bukan nggak salah, memang hari ini puncaknya kan. Saya lihat Tanggal 13 Agustus ini saya lihat beberapa cuplikan. Dan itu merespon tantangan dari Bupati Sudewo. Jadi eskalasi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Pati ini saya kira di luar dugaan banyak orang di luar Pati ya. Di luar dugaan di luar Pati ya, dan jangan-jangan juga di luar dugaan Bupati itu sendiri atau pejabat yang ada di sekitarnya. Terlalu meremehkan. Iya, jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa reaksi rakyat Pati itu sebegitu antusias, begitu bersemangat, ya. Dan bukan cuma bersemangat, tapi juga di situ ada berbaur dengan rasa murka, ya, kemarahan, marah dan seterusnya kayak gitu. Saya kira dia kan akibat yang sifatnya kumulatif ya, tidak mendadak. Yang memicu itu kan kenaikan pajak yang luar biasa ya, 250% ya. Itu satu. Yang kedua, begitu mendapat reaksi dari publik ya, Bupati juga memunculkan sikapnya yang dalam persepsi publik nampak sangat arogan ya, menantang dan seterusnya. Seperti raja. Iya. Itu kan jadi populer, itu dikutip di mana-mana video rekaman dia. Jangankan 5.000, 50.000. Saya tidak akan gentar kayak gitu-gitu. Jadi ini jadi tantangan terbuka dipahami oleh rakyat itu. Jadi mereka semakin memuncak ya, semakin marah gitu kayak gitu-gitu. Dan jangan lupa warga Pati yang sedang ada di luar kota pun hadir. Iya, mereka mudik itu semua. Kayak mau lebaran, iya kan? Mau lebaran. Saya juga heran betul itu, sebegitu kuat ya undangan itu ya. Undangan dalam pengertian menggugah sentimen mereka untuk pulang ke daerah ya. Pada saat lebaran aja mereka belum tentu pulang, kadang-kadang menunda setelah lebaran gitu kan. Ini mereka pulang. Antusias. Nah, ini di luar dugaan Bupati itu sendiri ya. Tapi saya kira ini juga pelajaran serius buat kepala daerah pada umumnya ya, untuk memahami gejala ini. Karena jangan-jangan bukan semata-mata soal pajak, ini kan akumulasi dalam situasi yang
umum sekarang ini kan kebanyakan rakyat kita juga lagi down ekonominya kan gitu loh. Apa namanya, tiba-tiba dia mendapatkan beban ya, harus membayar pajak 250% ya. Walaupun belakangan diklarifikasi bahwa tidak semuanya 250%, ada yang 100%, ada yang 50% dan seterusnya kayak gitu. Tapi ini kan penjelasan teknis. Berarti itemnya banyak yang Iya, naik. itemnya banyak dan penjelasan teknis ini kan jadi sia-sia di tengah situasi orang yang sudah mengalami situasi Distrust, emosi yang kayak gitu, distrust yang sudah hampir sempurna, sehingga Makanya tuntutannya sekarang bukan lagi soal batalkan kenaikan pajak, Iya. tapi turunkan sebagai bujang. jadi naik kan sikap arogan bupati itu mahal sekali harganya karena awalnya dia minta mencabut pajak ya dengan kenaikan begitu rupa, sekarang tuntutannya melengser kayak gitu ya kan. Nah ini problem serius. Pertanyaan kenapa? Ini saya kadang mikir ya, kenapa dia bisa punya sikap searogan itu gitu kan? Padahal itu kan basisnya elektoral dan dia pemenangnya. Dan kalau kita coba refleksikan juga ke mulut pejabat publik lainnya yang asal ngomong ya. Iya. Kalau netizen itu nyebutnya mulut nyalip otak gitu ya. Mulut nyalip otak. Artinya duluan mulut. Duluan mulut daripada mikirnya gitu ya. Kan sebelumnya ada Nusron Wahid. Iya. Ya, yang menyatakan bahwa pada dasarnya tanah ini milik negara semua. Iya. Gitu ya. Dan akhirnya dibully habis gitu ya di medsos. Sekarang dia minta maaf. Iya. Dan masih banyak pejabat lain yang tadi ya mulutnya lebih cerdas daripada otaknya, Iya. sehingga kemudian memicu kemarahan. Iya. Ya, karena sekarang kan netizen publik juga mulai sadar, aware gitu. Dan itu kan ada hal-hal yang mendasar yang harusnya diketahui dan dikuasai oleh pejabat publik ya. Iya. Nah, dalam konteks ini gimana tadi Bu Yan lanjutannya? Iya, itu juga soal penting yang lain lagi ya. Artinya gini, untuk menjadi pejabat publik apalagi kepala daerah ya kan, kepala daerah kan orang nomor 1 di daerah itu, gitu kan, ya kan. Jadi hal-hal yang sifatnya kelihatan elementer harus dia kuasai, soal kecakapan komunikasi dengan publik, ya kan. Soal narasi, ya, itu kan bagian dari gesture ya, bagian dari perform kepemimpinan. Adalah kemampuan style, ya. Iya, leadership skillnya itu salah satunya tercermin pada kemampuan dia melakukan komunikasi dengan publik. Nah, kemampuan komunikasi dengan publik itu bukan semata-mata soal teknis, tapi juga kesanggupan dia untuk membaca peta masalah yang ada, ya kan, masuk ke alam pikiran warga. Dalam mood kayak apa warga sekarang ini, kayak gitu-gitu, sehingga yang muncul itu bukan bahasa kekuasaan tapi menyapa gitu. Dan malah terakhir Buya masih menuduh bahwa aksi ini ada yang menunggangi. Ya selalu kayak gitu kan, selalu itu yang paling gampang kayak gitu. Nggak mungkin dong gerakan yang segitu masif muncul tiba-tiba kayak gitu, mesti ada dalangnya dengan segala kepentingan bla bla bla, itu biasa kayak gitu kan. Berarti kan kembali lagi menghindari masalah yang sebenarnya. Iya, karena jawaban apa lagi yang bisa dia berikan gitu kan, pilihannya dua, dia berkata jujur ya, atau dia mengatakan itu gitu kan. Nah belakangan kan jujur, dia mulai mengakui kesalahannya bahwa saya ini masih terlalu baru sebagai kepala daerah dan seterusnya kayak gitu. Tapi itu kan belakangan, setelah situasi udah nyaris sempurna, nasi udah jadi bubur. Iya gitu kan. Makanya tuntutannya kan karena dia tidak jujur dengan komunikasinya itu, maka tuntutannya menjadi naik, bukan lagi menurunkan pajak tapi menurunkan dirinya kayak gitu. Inilah yang terjadi sekarang, ya kan. Nah, jadi betapa mahalnya itu sikap gegabah seperti harus dibayar dengan situasi yang kayak gini, harus melibatkan begitu banyak aparat keamanan gitu kan. Dan ini mungkin merembet juga ke daerah lain ya. Ya. Terutama untuk daerah-daerah yang juga akhirnya menaikkan pajak daerahnya. Bukan melulu pajak, menyangkut banyak hal yang terkait langsung dengan publik ya. Tapi kan kalau pajak itu direct Bu ya. Iya. Langsung keluar dari kantongnya kan.
Iya, itu pokoknya ini memberikan semacam kode keras ya bahwa masyarakat itu harus diperlakukan dengan cara yang lebih wise ya. Ya karena pemilik sejati dari negara ini kan masyarakat. Iya. Jadi kan kalau normatifnya kayak gitu-gitu ya, sudah pasti. Tapi kan masing-masing masyarakat kan punya problem yang berbeda-beda, punya temperamen yang berbeda-beda gitu kan. Ada kultur lokal yang membentuk perilaku tertentu pada setiap masyarakat kayak gitu. Tetapi soal yang dihadapi masyarakat kan kurang lebih sama kalau di bawah itu ya soal ekonomi, soal keamanan, soal macam-macam kayak gitu. Nah, jadi poin saya yang ingin saya katakan adalah bahwa komunikasi dengan rakyat jangan selalu menggunakan bahasa kekuasaan, gitu loh. Ya, kan kalau kita lihat sekarang ini ada perbandingan yang cukup ekstrim nih. Sebutlah misalnya kalau Pati ini sebagai contoh satu ekstrim di sisi yang lain, ada sisi yang lain. KDM kemana-mana kenapa dikerubuti orang dan semua orang minta selfie, atau Gubernur Maluku Utara, ya kan? Saya suka ngikuti ya melalui video segala macam kemampuan dia menyapa warga, ya mengempati warga dan seterusnya. Jadi yang kayak gitu-gitu jangan dianggap nggak penting. Itu bukan semata-mata pencitraan dan seterusnya, ya kan? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang pejabat segala macam di tengah situasi yang sulit itu hiburan besar buat masyarakat. Iya. Gitu. Tapi kalau soal komunikasi Bu ya, Iya. itu kan nggak semata-mata juga kemampuannya untuk mempersuasi warga. Iya. Karena bisa saja kebijakan yang diambil tetap keliru. Iya. Dan itu bisa menjadi bisul yang pelan-pelan akan pecah. Ya apalagi gitu kan. Dalam Apalagi. konteks Pati misalnya, kalau kita balik ke kasus Pati, ini kan tekanan ekonomi ya yang jadi pemicu, dan kita tahu seringkali pemerintah daerah ini kan nggak punya visi untuk melihat bagaimana ceruk uang itu bisa diperdalam alih-alih mengekstennya. Iya. Ini kan pendekatannya selalu extend nih, mengextend pendapatan, penerimaan. Caranya ya Yang paling gampang kan pajak. paling gampang ya dinaikkan pajaknya gitu. Iya. Jadi kasus Daerah ini Bu ya, maaf saya potong, ini kan juga terimbas oleh efisiensi atas Jakarta. Ketika Jakarta melakukan efisiensi, maka transfer ke daerah kan juga terganggu nih. Nah, daerah sementara harus tetap bergerak. Nah, supaya tetap bergerak, akhirnya yang paling gampang naikin pajak. Nah, berarti kan ada tanggung jawab pusat juga nih. Situasi yang ada di daerah ini sebenarnya. Iya, tentu saja karena secara struktural kan bukan tidak ada hubungannya, ya kan, udah pasti. Karena itu kalau umpamanya melihat gejala kayak Pati ini, pusat turut prihatin dan seterusnya karena bukan semata-mata ya karena ada kaitan yang Anda bilang tadi itu, gitu kan. Sentimen seperti ini kan bisa meluas kemana-mana, kayak gitu kan. Akhirnya distrust yang saya bilang tadi itu adalah bisa terjadi bukan hanya skup di kabupaten, tapi juga pada level yang lebih terbuka, yang lebih nasional, kayak gitu-gitu. Nah, dalam kasus Pati kan dua hal sekaligus yang buruk terjadi. Pertama, kebijakan yang buruk dan dilakukan dengan komunikasi yang buruk, gitu loh. Iya kan? Kebijakan yang baik aja kalau dikemas dengan komunikasi yang baik belum tentu efektif, gitu kan. Apalagi kebijakan yang buruk dikemas dengan komunikasi yang buruk, gitu. Sehingga di mata rakyat ini hampir nggak ada bedanya, ini pajak apa upeti, gitu kan. Atau bahkan palak, gitu kan. Tiga frasa atau tiga istilah ini kalau nggak hati-hati kan hampir dalam prakteknya hampir kurang lebih sama, karena basisnya kekuasaan. Upeti dilakukan karena punya klaim kekuasaan, pajak juga atas nama otoritas negara, palak juga atas nama kekuatan otot, gitu kan. Jadi dalam praktek ya, kalau nggak hati-hati di mata publik menjadi sama artinya, gitu loh. Ya, dan DPRD sepertinya juga nggak ada peran sama sekali ya Bu. Iya, kalau zaman kerajaan kan demonstrasinya dilakukan melalui Tapa PP, zaman Majapahit kan, gitu kan. Dalam bentuk protes terhadap warga, nggak anarkis, nggak apa-apa, dia berjemur di alun-alun, gitu kan. Tapi intinya kan ada kebijakan yang digugat oleh warga. Ya. Gitu. Oke. Nah,
Hal lain adalah ya pertanyaan yang agak seriusnya. Bupati ini kan dipilih oleh rakyat dan belum terlalu lama, ya kan? Dan dia menang, ya kan? Mengapa secepat itu reaksi demonya, ya kan? Dan beberapa tokoh pendemonya itu kan mengatakan secara terbuka bahwa saya pendukung Pak Sudewo pada zaman pilkada kemarin, gitu kan? Karena janji manisnya mungkin. Kenapa? Karena janji manisnya mungkin. Bukan, karena ada sesuatu yang menurut saya irasional gitu loh dari kebijakan ini, iya kan? Oh, kalau proses politik elektoral pilkada itu kan di situ ada semacam game ya, ada unsur kompetisi dan seterusnya. Begitu pilkada selesai kan situasi normal, dia berhadapan dengan kehidupan sehari-hari kan. Ada yang harus cari nafkah, kayak gitu. Nah kebijakan ini kan berhadapan dengan problem harian mereka. Ya. Gitu kan. Kalau politik kan sesuatu yang sifatnya temporer, yang elektoral tadi itu. Tapi kalau day to day kehidupan mereka kan rutin, gitu loh. Jadi tentu saja mereka punya preferensi yang jauh lebih kuat untuk menilai baik dan buruk itu, bukan semata-mata sentimen yang sifatnya politik atau personal. Ini menyangkut urusan perut, kehidupan sehari-hari, biaya anak sekolah, dagang yang seret dan seluruh kayak gitu, iya kan? Dan di situ warga bisa mengambil jarak kan dengan yang dipilihnya. Iya. Jadi dia berhadapan dengan fakta keras kayak gitu yang tidak mudah mereka atasi gitu kan. Tiba-tiba dia ada beban seperti ini, kayak gitu ya saya membacanya. Ya karena itu menurut saya ya harus sedikit kreatif lah kepala daerah itu, ya kan. Jauh-jauh hari mikirnya gitu loh, jangan jumping untuk akumulasi modal melalui cara instan kayak gitu kan. Ngumpulin duit itu kan butuh waktu ya dan butuh kreativitas ya. Kalau pajak kan nggak butuh kreativitas, dia gunakan logika kekuasaan, naikin dengan alasan-alasan teknis tertentu gitu kan, bahwa kita nggak cukup biaya untuk bangun infrastruktur ini dan seterusnya kayak gitu. Ya. Dan itu nggak butuh studi. Nggak butuh studi, itu yang saya bilang, ini malas berpikir gitu kan, karena kan kerja yang benar itu emang butuh pikiran, butuh tenaga, ya, butuh waktu, butuh riset dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan logika kekuasaan kan dia pakai bayangin aja. Ini ada sekian juta, ada sekian ratus ribu penduduk, kalau mau gitu lah kayak gitu-gitu kan. Jadi Buya terakhir, bupatinya lebih baik mundur? Menurut saya sih iya, ya. Menurut saya sih iya, karena kosnya terlalu mahal kalau dilanjutkan. Jadi andai kata pun dia melanjutkan, legitimasinya udah hampir nggak tersisa kayak gitu. Saya khawatir malah jadi nggak efektif ya. Nggak efisien kinerjanya, lalu dia juga kehilangan kehormatannya di mata publik. Kan pemimpin sudah, kalau kehilangan itu apalagi yang bisa ditiru, bukan hanya tindakannya tapi kebijakannya juga bisa diabaikan kayak gitu-gitu. Jadi pembangkangan dilakukan dengan cara yang lain ya gitu. Kalau menurut saya kalau menurut saya karena ya mungkin kalau argumen hukumnya bisa panjang lebar ya, harus melalui proses tertentu gitu kan, ada jenjang tertentu ya. Kalau mundur lebih mudah lah. Kalau mundur kan lebih pada alasan moral gitu, bahwa sebagai pemimpin saya sudah tidak cukup absak ya, bukan secara politik, secara moral untuk melanjutkan kepemimpinan saya, sehingga dia tidak efektif gitu. Iya kan? Dan di sini Partai Gerindra harus mengambil sikap juga ya. Karena kan dia adalah kader Gerindra. Bisa juga istrinya berbisik kepada suaminya, udah lelah kita Pak ngadepin kayak gini, apalagi sih gitu kan. Kan belum balik modal ya. Gitu. Kalau ini ya pandangan pribadi saya, langkah yang bijaksana yang harus segera dia lakukan dalam situasi yang seperti ini adalah menyatakan diri secara terbuka, mengundurkan diri, ya kan. Biarkan wakilnya yang kemudian memimpin Paci sampai selesai itu. Menyangkut itu kan jalan yang paling murah ya, jalan yang paling gampang untuk ditempuh gitu. Ketimbang dipaksa oleh warga lalu menempuh proses tertentu gitu. Yang saya khawatirkan itu kan terjadi anarkis gitu kan. Kerusakan di mana-mana gitu. Korban jiwa. Iya kayak gitu-gitu, mahal.
Ya. Kayak gitu mahal. Oke Buya. Itu. Terima kasih untuk insight-nya. Sahabat, demikian bincang kita dengan Buya Tafta di Sudut Pandang. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.